Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustialdani Nurrahmi dengan NIM 23040450028. Saya akan memaparkan materi tentang senyum dan empati serta teori-teori psikologi dalam praktek konseling. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi konseling. Peran senyum dalam proses konseling. Senyum merupakan salah satu bentuk tingkah laku nonverbal. Berdasarkan teori vaskular menyatakan bahwa senyum dan tertawa selalu berhubungan dengan bahagia. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa aliran darah yang meningkat hasil psikologik dari senyum dan tertawa berhubungan dengan tubuh yang sehat dan suasana hati atau mood yang bahagia. Sedangkan menurut Darwin, gerakan otot sigomatik mayor, yaitu otot yang dapat menarik sudut bibir ke atas sampai ke tulang pipi, merupakan pusat ekspresi pengalaman emosi yang positif. Otot tersebut menyebabkan aliran darah ke otak meningkat sehingga semua sel dan jaringan menerima oksigen. Hal tersebut menimbulkan perasaan gembira. Sudah seringkali senyum disebut sebelumnya tentang manfaatnya dalam kesehatan. Meyakinkan akan hal positif dari senyum perlu fakta ilmiah yang mendukung. Estetika dalam dunia medis meliputi kecantikan secara visual atau tampak. Pertama kali seseorang ketika bertemu, tentu yang akan menjadi perhatian utama adalah wajah. Hal tersebut dikarenakan wajah sebagai satu identitas masing-masing dari setiap individu. Ekspresi muka contohnya, senyuman menjadi salah satu yang akan dicermati oleh setiap individu, sehingga dari senyum yang indah akan menjadi sebuah aset untuk seseorang. Membedakan senyum yang dicetuskan oleh masing-masing setiap individu menjadi sebuah perihal yang penting dalam aspek bersosialisasi dalam kehidupan. Dalam psikologi, senyum digunakan untuk membuka sesi konseling, memperkuat komunikasi yang positif, dan memberi dukungan emosional. Konselor yang tersenyum menunjukkan sikap terbuka dan mendukung. Yang kedua, penerapan empati dalam proses konseling. Empati diartikan sebagai perasaan simpati dan perhatian terhadap orang lain, khususnya berbagi pengalaman atau secara tidak langsung merasakan penderitaan orang lain. Harlock menyatakan empati sebagai kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain sehingga orang lain seakan-akan menjadi bagian dalam diri. Empati dalam konseling ialah perihal yang sangat penting dan berarti, mengingat proses konseling ialah suatu dorongan lewat interaksi. Salah satu permasalahan yang kerap muncul, minimnya rasa empati dalam berbicara dapat menimbulkan kesalahpahaman interaksi komunikasi sehingga konseling frustasi serta tidak dapat khasiat yang dihasilkan dari proses konseling tersebut. Empati ialah ikatan interpersonal perihal yang pula berarti dibeberkan dalam konteks kenaikan kualitas empati seseorang merupakan berlatih menampakkan ekspresi-ekspresi atau isyarat-isyarat nonverbal yang membuat orang lain merasa dipahami serta diterima. Sebab, keahlian empati paling utama mengaitkan keahlian seseorang buat membaca perasaan melalui isyarat-isyarat nonverbal orang lain. Uraian semacam ini membuat ikatan orang lain terjalin dengan baik. Empati ditafsirkan sebagai keahlian konselor buat meraba kenyataan klien, merasakan perasaan klien. Empati membingkai konseling yang kokoh dengan keahlian konselor membuat meraba sudut pandang klien yang kadang-kadang dikira. Yang ketiga, keutamaan empati dalam proses konseling. Empati memiliki beberapa keutamaan penting dalam konseling yang menjadikannya lebih efektif. Memberikan kepuasan pada klien, empati membantu menciptakan rasa nyaman, aman, dan kepercayaan klien terhadap konselor. Ketika klien merasa dihargai, dimengerti, dan dipahami dan diterima, mereka akan lebih puas dengan proses konseling. Kepuasan ini menjadi indikator keberhasilan layanan konselor yang efektif dan berkesan. Memberikan pengaruh positif dalam konseling. Menurut Rollo May, empati juga berperan sebagai pengaruh dalam konseling atau influencing skill. Komponen seperti keterbukaan diri, pengarahan, dan penafsiran membuat empati menjadi lebih dalam dan bermakna, serta kemampuan mendorong perubahan perilaku klien. Pengaruh ini bisa berupa pengaruh
ide yang ditanamkan dan diserap, maupun pengaruh sementara dari kepribadian, misalnya suasana hati yang menular. Materi yang kedua yang akan saya paparkan yaitu tentang teori-teori dalam psikologi konseling. Nah, materi yang pertama itu teori-teori dalam psikologi konseling. Yang pertama, teori humanistik dalam konseling. Carl Rogers dengan PCT (Person Centered Therapy). Carl Rogers adalah tokoh utama dalam pendekatan humanistik yang menekankan pentingnya hubungan terapeutik antara konselor dan klien. Menurutnya, setiap individu memiliki identitas kualitasasi, yaitu dorongan alami untuk tubuh untuk mengembangkan diri secara optimal. Jika seorang mendapatkan lingkungan yang mendukung, yakni penuh penerimaan, empati, dan keaslian dari orang lain, maka potensi dirinya akan berkembang secara positif. 3 konsep utama dalam teori Carl Rogers. Yang pertama, tendensi aktualisasi merupakan dorongan bawaan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dorongan ini tidak hanya menafsirkan fisik tetapi juga psikologi dalam praktik konseling. Tugas konselor adalah menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong aktualisasi diri ini melalui hubungan yang empatik dan tidak menghakimi. Yang kedua, komponen diri self compact. Konsep diri self compact ini adalah cara individu memandang dan menilai dirinya sendiri. Konsep ini terbentuk melalui pengalaman hidup dan interaksi sosial. Konsep diri yang positif akan membuat seseorang lebih percaya diri dan mampu mengambil keputusan yang sehat. Sebaliknya, konsep diri yang negatif dapat menyebabkan rendah diri dan perasaan gagal. Yang ketiga yaitu konsekuensi dan inkongruensi. Konsekuensi terjadi ketika konsep diri seseorang sejalan dengan pengalaman dan perasaan yang dialami. Ini membuat seseorang merasa utuh, nyaman dengan dirinya. Sedangkan inkongruensi adalah ketidaksesuaian antara konsep diri dan kenyataan. Hal ini bisa menimbulkan kecemasan, stres, dan ketidakpuasan. Dalam konseling, konselor membantu klien mengurangi inkongruensi agar lebih menerima dirinya secara utuh dan jujur. Yang kedua, teori Abraham Maslow dengan hierarki kebutuhan. Abraham Maslow dikenal dengan teori hierarki kebutuhan yang menjelaskan bahwa individu akan tumbuh dan berkembang secara maksimal jika kebutuhannya dipenuhi secara bertahap. Dalam konseling, pemahaman terhadap kebutuhan ini membantu konselor memahami motivasi dan konflik yang dialami klien atau konseli. 5 tingkat kebutuhan menurut Maslow. Kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, tidur, dan kebutuhan dasar agar manusia bisa hidup. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan akan keamanan secara fisik, emosi, dan ekonomi. Yang ketiga, kebutuhan sosial, rasa memiliki hubungan sosial dan diterima oleh lingkungan. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, keinginan untuk dihargai dan memiliki harga diri. Yang kelima dan terakhir adalah aktualisasi diri. Kebutuhan tertinggi yaitu menjadi diri sendiri secara penuh, mencapai potensi tertinggi dan hidup bermakna. Teori ini sering diterapkan dalam konseli untuk memahami tahap kebutuhan konseli yang belum terpenuhi sehingga konselor bisa membantu sesuai kebutuhan tersebut. Yang kedua, teori behavioristik dalam konseling. Teori behavioristik berfokus pada perilaku yang diamati. Sebagian perilaku tersebut dibentuk oleh lingkungan dan pembelajaran. Tokoh-tokohnya di antara lain adalah B.F. Skinner dan Ivan Pavlov, dan juga Albert Bandura. Prinsip utama teori ini adalah bahwa perilaku tidak muncul begitu saja, tetapi dipelajari dan melalui penguatan atau reinforcement, hukuman,
observasi, atau kondisi belajar lainnya. Dalam praktik konseling, konselor membantu konseling mengubah perilaku bermasalah dan menggantinya dengan perilaku yang lebih adaptif. Teknik-teknik yang digunakan antara lain yaitu reinforcement positif, pengondisian klasik, dan operan modeling dan latihan perilaku. Konseling behavior biasa sangat terstruktur, terorientasi pada tingkatan nyata, dan berfokus pada fokus praktis. Yang ketiga, teori psikoanalisis. Dalam konseling, teori ini pertama kali dikembangkan oleh Sigmund Freud dan menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh proses bawaan sadar yang tidak disadari oleh individu. Freud membagikan struktur kepribadian menjadi 3 komponen yaitu id, aspek insting dan dorongan biologis berfungsi berdasarkan prinsip dan kesenangan, ego, aspek rasional dan realistis yang menyeimbangkan antara id dan dunia nyata, superego, aspek moral dan nilai sosial berisi aturan-aturan yang dipelajari dari lingkungan. Teori ini juga menjelaskan adanya mekanisme pertahanan diri, yaitu cara tidak sadar yang digunakan individu untuk melindungi diri dari kecemasan, seperti represi, menekankan ketenangan atau emosi ke dalam bawah sadar, proyeksi, menyalahkan orang lain atas perasaan sendiri, dan rasionalisasi, mencari alasan logis atas perilaku emosional. Dalam konseling, pendekatan ini membantu konseling mengenali konflik batin, memahami akar masalah yang mungkin berasal dari pengalaman masa lalu atau trauma yang belum terselesaikan. Materi kedua, penerapan teori dalam konseling. Penerapan teori psikoanalisis dalam konseling terdapat 5 dasar dalam terapi psikoanalisis, yaitu yang pertama asosiasi bebas, yang kedua penafsiran, yang ketiga analisis mimpi, yang keempat analisis dan penafsiran resistensi, dan analisis penafsiran transversi. Yang kedua, penerapan teori humanistik dalam konseling. Dalam pendekatan humanistik, konseling lebih menekankan pada potensi individu untuk mengembangkan melalui hubungan terapeutik yang empatik dan mendukung. Konselor berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan penuh keterimaan agar konseling merasa nyaman untuk mengeksplorasi perasaan dan pikiran. Salah satu prinsip utama teori ini adalah menerima tanpa syarat, di mana konselor menerima klien apa adanya tanpa menghakimi. Konselor juga menggunakan reflektif untuk membantu klien lebih memahami dan mengklarifikasi perasaan mereka sendiri. Yang ketiga, penerapan teori behaviorisme dalam konseling. Teori behaviorisme dalam konseling menitikberatkan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Konselor menggunakan berbagai teknik pembelajaran seperti penguatan positif dan negatif, membantu klien mengubah perilaku yang tidak diinginkan. Jika seorang klien memiliki kecemasan berbicara di depan umum, misalnya teknik desensitisasi dan sistematis dapat digunakan dengan cara memperkenalkan situasi yang memicu kecemasan secara bertahap, sambil melatih teknik relaksasi. Selain itu, modeling atau pembelajaran dengan meniru perilaku orang lain juga dapat diterapkan untuk membantu konseling mengadopsi perilaku yang lebih adaptif. Dalam pendekatan ini, konselor lebih berperan sebagai fasilitator yang membantu klien membentuk kebiasaan baru melalui latihan dan penguatan yang berkelanjutan. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan teori psikologi konseling. Yang pertama, psikoanalisis. Kelebihannya yaitu konseling psikoanalisis menurut Surya yaitu pendekatan psikoanalisis membantu klien menyadari bahwa konflik internal yang tidak dapat disadari, dipahami kehidupan mental dan mengungkapkan masa lalu secara terpendam. Terapi ini
menekankan peran masa kanak-kanak dalam perkembangan pribadi serta mengatasi kecemasan melalui analisis mimpi, resistensi, dan transversi. Namun pendekatan ini memiliki kelemahan seperti membantu konselor yang terlatih. Tidak semua kenangan masa lalu perlu disadarkan, kurangnya efisiensi dari segi waktu dan biaya, serta kurang efektif untuk menangani psikologis dibandingkan masalah seperti fobia dan histeris. Yang kedua, humanistik. Humanistik unggul dalam membangun hubungan terapeutik yang hangat dan mendukung, yang dapat meningkatkan harga diri serta kepercayaan diri klien dengan memberikan kebebasan bagi klien untuk mengeksplorasi diri sendiri tanpa tekanan atau penghakiman. Pendekatan ini sangat efektif bagi individu yang mengalami kebingungan dalam memahami diri mereka sendiri. Namun, karena pendekatan ini kurang terstruktur dan lebih menekankan pengalaman subjektif konseling, beberapa klien mungkin merasa kurang mendapatkan arahan yang konkret dalam menyelesaikan masalah mereka. Selain itu, pendekatan ini tidak selalu efektif dalam mengalami gangguan psikologis yang lebih kompleks atau membutuhkan intervensi yang lebih terarah. Yang ketiga, behaviorisme. Behaviorisme memiliki keunggulan dalam memberikan hasil yang lebih cepat dan terukur karena fokusnya adalah pada perubahan perilaku yang konkret. Teknik-teknik ini seperti penguatan positif, modeling, atau desentilisasi sistematis telah terbukti efektif dalam menangani berbagai masalah seperti kecemasan, fobia, atau perilaku maladaptif lainnya. Pendekatan ini juga sangat terstruktur dan berbasis bukti sehingga memudahkan evaluasi efektivitas intervensi yang dilakukan. Namun karena behaviorisme lebih berfokus pada perilaku yang tampak, pendekatan ini seringkali kurang memperhatikan faktor-faktor emosional dan kognitif yang didasari masalah seseorang. Konseli mungkin hanya belajar untuk mengubah perilaku tanpa benar-benar memahami atau mengatasi akar penyebab masalah mereka. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Sekian, terima kasih.